ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu dalam lanjutan kajian kita rutin setiap malam Kamis di masjid, setiap malam Kamis di Masjid As-Sunnah ini. Ya alhamdulillah, kita telah selesai membaca dan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat tentang adab-adab menuntut ilmu, kitab Ma'alimu fi Thariqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Kemudian tentu setelah kita menyelesaikan kitab ini, kita akan melangkah memilih kitab yang selanjutnya. Beberapa usulan dan yang terbanyak mengusulkan adalah kita membahas kitab Tauhid, tulisan Asy-Syekhul Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena kitab ini tentu sangat bermanfaat, kemudian membahas permasalahan tauhid, utamanya tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah dengan pembahasan yang cukup lengkap. Kemudian perhatian para ulama dalam menjelaskannya sangat besar. Apalagi metode penulis dalam menyampaikan materi kitab ini adalah metode yang sangat baik. Maka dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab ini insya Allah yang kita akan jadikan lanjutan pembahasan kita untuk kajian rutin di Masjid As-Sunnah ini setiap malam Kamis atau Rabu malam insya Allah. Cuma sampai saat ini saya belum menentukan syarah atau penjelasan apa yang akan kita jadikan sebagai bahan rujukan kita. Apakah Fathul Majid atau At-Tamhid atau Al-Qaulul Mufid atau yang lainnya. Karena banyak penjelasan dari para ulama yang membahas tentang kitab ini. Kalau hal untuk sementara kita sambil mencari, mudah-mudahan mulai di pertemuan depan kita sudah bisa menentukan satu kitab yang akan kita jadikan sebagai pegangan untuk kita baca dalam kajian kita setiap malam Kamis ini. Nah, barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Sebenarnya juga ada yang mengusulkan untuk kita membahas misalnya kitab Al-Aqidatul Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Juga kitab yang sangat bermanfaat, memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau juga usulan Ustaz Mujahid, Abu Mujahid tentang apa? Al-Faraid. Masya Allah Ustaz, usulnya Faraid. Subhanallah. Iya. Makanya dia ingin menjadi qadhi. Tidak awam sama sekali ya. Ini sebenarnya harusnya bisa dibahas lebih. Kalau bahas Faraid itu bisa dibahas di majelis khusus tersendiri. Dan mungkin yang berminat saja yang dipanggil, karena orang nanti akan khawatir dia akan bosan dan jenuh kalau pembahasan yang seperti itu. Kecuali yang punya keinginan, ya, yang punya keinginan besar untuk belajar, hal tersebut bisa kita
sambil baca-baca di majelis khusus gitu tentang masalah yang berhubungan dengan faraid. Nah, jadi dengan mempertimbangkan usulan yang paling banyak, kemudian juga yang kita pandang lebih penting ya, maka kita baca kitab tauhid. Mudah-mudahan setelah kita selesaikan kita ini, kita pilih kita bisa lanjut kepada kitab Al-Aqidatul Wasithiyah agar kita mempelajari sesuai dengan silsilah yang telah diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya juga pembahasan kitab tauhid atau kitab Al-Aqidatul Wasithiyah sudah pernah dibahas atau di majelis-majelis yang lalu pernah dibahas oleh Ustaz Ramli, Ustaz Abu Hafsah Ramli ya, pernah dibahas oleh beliau. Cuma mungkin karena ikhwan yang datang berikutnya ya belum pernah mengikuti kajian tersebut. Akhirnya ya butuh untuk diulangi lagi, apalagi banyak pembahasan-pembahasan yang mungkin perlu diterangkan dari panjang lebar dari kitab tauhid ini. Makanya itu yang kita jadikan sebagai patokan untuk menilai apa yang pantas untuk kita bahas setelah adab-adab menuntut ilmu yang kita kaji dalam kitab Ma'alimu fi Thariqi Thalabil Ilmi. Barakallahu fikum. Kitab tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kitab yang diterangkan oleh para ulama ghaniyun 'anil ta'rif, tidak butuh lagi untuk dikenalkan, saking terkenalnya. Dan bagaimana qabul penerimaan kaum muslimin yang sangat besar terhadap kitab ini. Karena kitab ini menghidupkan satu sunnah yang paling besar, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung dalam Islam, yaitu tauhidul uluhiyah, memurnikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah at-taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, kitab tauhid ini diterangkan oleh para ulama sebagai kitab yang sangat agung, sampai-sampai jarang ditemukan pembahasan yang lengkap, sistematis dan indah mengenai masalah-masalah tauhid uluhiyah seperti yang dicantumkan dalam kitab ini. Dan subhanallah, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam membawakan bahasan-bahasan dalam kitab ini itu mengikuti metode dari para ulama yang terdahulu, utamanya Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Sebagian dari para ulama menyerupakan kitab ini sebagai qit'atun min Sahih Bukhari, merupakan sebagian dari Sahih Imam Bukhari. Bayangkan, dari permulaannya Syekh tidak mencantumkan muqaddimah, langsung kitab tauhid, bawakan ayat. Sama seperti Imam Bukhari, tidak ada muqaddimah kitabnya. Setelah bismillah langsung membawakan hadis Rasulullah SAW. yakni hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kemudian metode beliau dalam menyampaikan dalil, setelah dibawakan judul bab, langsung ayat Al-Quran, langsung hadis Rasulullah SAW. Setelah itu ucapan dari para ulama Ahlus Sunnah, para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun para imam Ahlus Sunnah lainnya. Ini metode yang sangat menarik. Berarti buku ini memang buku yang berisi dalil, hujjah tentang masalah yang paling penting dalam Islam, yaitu masalah tauhid yang merupakan inti makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu mempelajari kitab ini sangat bermanfaat, metodenya juga sangat indah. Kemudian masalah-masalah yang dibawakan di akhirnya juga itu banyak membuka cakrawala pemikiran kita untuk memahami tauhid dengan benar, memahami masalah-masalah atau
detail-detailnya yang tentu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita bisa benar-benar menjadi seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dalam lahir dan batin kita. Inilah kitab tauhid. Tentu saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini karena melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran tauhid yang terjadi di zaman beliau. Yani ketika beliau melakukan perjalanan ke salah satu kota yang terkenal di Irak, yaitu Basrah. Di dalam perjalanan beliau melihat banyak kaum muslimin yang melakukan penyimpangan dari makna tauhid, padahal ini merupakan konsekuensi utama kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dengan sebab inilah beliau menyusun kitab ini atau mulai menulisnya di perjalanan tersebut, sampai setelah beliau kembali ke Najd baru dirampungkan dan disusun dengan lebih teratur, lebih sistematis lagi, sehingga jadilah kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Nah, inilah kandungan daripada kitab yang sangat bermanfaat ini. Tentu saja ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, karena sudah kita bahas dan terangkan berkali-kali bahwasanya ilmu itu merupakan jalan untuk selamat. Ilmu itu merupakan ciri orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Maka mempelajari buku seperti kitab tauhid yang lengkap dengan dalil hampir tidak didapatkan penjelasan dari penulis kecuali nukilan-nukilan dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan ucapan para ulama salaf. Ini merupakan jalan untuk menyempurnakan kebaikan yang terbesar pada diri kita yang berhubungan dengan memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari kitab ini, apalagi bisa kita hafal dalil-dalilnya, ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat, bahkan puncak dari ilmu yang bermanfaat. Puncak dari ilmu yang bermanfaat. Makanya oleh karena itulah memberikan perhatian kepada pembahasan masalah seperti ini, ya, yang sudah kita akan bahas nanti. Beliau sangat menitik beratkan kepada penjelasan masalah tauhid ibadah serta penjelasan mengenai kesyirikan sampai detail, syirik yang besar maupun yang kecil. Ada sedikit pembahasan tentang masalah asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi secara umum dibahas, secara mujmal, secara garis besar. Tidak sampai serinci pembahasan tentang kita pembahasan mengenai masalah tauhid ibadah. Makanya kata para ulama, kalau urutan kita ingin belajar akidah yang benar, itu setelah kita baca kitab Ushulul Tsalatsah, kita melangkah kepada kitab Kasyfus Syubhat. Karena ini banyak menyingkap masalah kerancuan dalam memahami tauhid uluhiyah. Yang ini tentu sering kita sebutkan di tengah-tengah kajian, dan juga waktu kita baca kitab ini kita akan terangkan. Setelah itu kita melangkah kepada kitab tauhid dengan syarahnya yang terkenal seperti kitab Fathul Majid ataupun yang lainnya. Baru setelah itu kita melangkah kepada kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ini kalau diajarkan di pondok-pondok sunnah yang mengambil metode halaqah atau talaki, atau yang diajarkan di pondok-pondok para ulama adalah dengan metode atau urutan seperti ini. Ketika untuk dalam hal yang berhubungan dengan pelajaran akidah. Makanya ketika kita Ushulul Tsalatsah yang kita juga bahas di daurah atau sering kita lewati dalam kajian-kajian yang menjelaskan tentang landasan Islam secara umum, kita ingin masuki perinciannya, maka tentu kita mulai dengan pembahasan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, saya katakan jadi kitab tauhid ini yang menjadi pembahasan kita untuk kemudian kita bisa mempersiapkan, ya, untuk selanjutnya apakah kita ingin membawa kitab atau buku yang menjadi pegangan kita nantinya. Yang jelas kalau kita punya kitab matanya atau isi daripada kitab ini tanpa ada syarahnya itu sudah mending, karena itu yang akan kita jadikan
sebagai rujukan utama. Adapun mengenai penjelasan panjang lebarnya kita akan tentukan kemudian insyaallah. Barakallahu fikum. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kitab seperti yang saya terangkan tadi mendapat perhatian besar dari para ulama Ahlus Sunnah. Tidak terhitung syarahnya, penjelasannya, mulai dari yang panjang lebar, yang sedang maupun yang ringkas. Sampai-sampai saat ini ada kitab berbahasa Arab, bahkan telah berapa tahun yang lalu ditulis, disusun. Jadi satu kitab itu memuat berbagai macam syarah kitab tauhid. Jadi kumpulan syarah kitab tauhid, mulai dari Fathul Majidnya ada, syarah Syekh Utsaimin di situ ada, syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian syarah Syekh bin Baz dan yang lainnya, lengkap. Dan ini termasuk yang sangat baik kalau kita ingin jadikan sebagai pegangan kita dalam memahami kitab yang sangat agung ini. Sayangnya saya tidak tahu apakah ada terjemahannya, kira-kira belum ada terjemahannya yang lengkap seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, di antara syarah yang sangat menarik ketika menjelaskan kitab ini adalah penjelasan yang diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh yang merupakan Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, karena beliau menitik beratkan kepada pembahasan dan penjelasan masalah-masalah yang masih butuh atau sering terjadi kekeliruan dalam memahaminya di kalangan para penuntut ilmu. Makanya kalau kita baca kitab At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid yang beliau jelaskan dalam 18 pertemuan, kemudian ditulis dalam bentuk tulisan oleh sebagian dari penuntut ilmu. Ini penjelasan yang beliau terangkan dalam kitab ini sangat luar biasa. Banyak membahas masalah-masalah yang itu diperselisihkan dan butuh untuk dijelaskan dengan penjelasan yang ringkas untuk apa ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kebanyakan belum dipahami oleh orang awam, bahkan penuntut ilmu sekalipun. Kemudian juga syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk syarah yang sangat baik dan bermanfaat, Al-Qaulul Mufid, ya, syarah kitab Tauhid dalam berapa jilid, ya, 3 jilid. Ini juga kitab yang sangat baik karena memuat pembahasan yang rinci dalam bentuk poin-poin tentang syarah daripada kitab ini. Ini juga bagus untuk kita jadikan rujukan dan pegangan kita dalam memahami kitab yang sangat bermanfaat ini. Ala kulli hal, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah. Mengkaji kitab tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan perkara yang diharuskan untuk menguatkan fondasi akidah kita. Akidah yang benar atau tauhid yang benar itu tidak akan bisa kita pahami kalau tidak membahas kitab para ulama yang memang khusus ditulis untuk menjelaskan masalah penting tersebut. Hati tertutup, dibuka dengan ilmu, apalagi dengan membaca penjelasan dari para ulama, ya, yang ini kedudukannya seperti misalnya seseorang yang ingin membersihkan karatan besi. Pembersihnya adalah minyak atau apapun yang dijadikan untuk membersihkan karatan tersebut, maka seperti itu pula hati manusia. Bisa yasda, bisa berharap. Pengobatannya adalah dengan zikrullah. Di antara bentuk yang akan memudahkan pengobatan atau pembersihan kotoran hati ini adalah dengan membaca uta'atu kutubil ulama, membaca kitab-kitab para ulama seperti penjelasan para ulama, di antaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, ya, pembahasan yang berhubungan dengan masalah tauhid dengan mengkaji kitab para ulama ini sangat bermanfaat untuk kita jadikan sebagai
pegangan dalam kajian-kajian kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkaji kitab ini. Yang jelas antum yang ingin mempersiapkan maka bisa mencari matanya ya atau isinya kitab tauhid, meskipun itu tipis misalnya, supaya nanti antum juga bisa punya sesuatu yang dipegang dan kemudian nanti dicatat hal-hal yang bermanfaat. Mengenai masalah syarah atau penjelasan panjang lebarnya kita akan pilih dan tentukan insyaallah berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengkaji kitab ini dan mengambil manfaat darinya, dan bisa menjadikan pembahasan ini sebagai sebab untuk menguatkan penanaman tauhid dalam diri kita. Karena berkali-kali saya tekankan di kajian-kajian yang lalu, tauhid yang kuat itu akan mempengaruhi lahir dan batin kita. Inilah yang paling utama untuk menjadikan sholat kita lebih khusyuk, rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita lebih kuat. Inilah yang menjadikan ya pengamalan Islam yang benar, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam diri seorang hamba semakin tinggi, dan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya kalau tauhid dipelajari tidak dengan cara yang benar, tidak dengan cara membuka hati untuk menerima keindahan landasan Islam utama ini, maka itu tidak termasuk ilmu yang manfaatnya maksimal. Ya, banyak orang selama ini dia mengetahui makna tauhid, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tetapi pembahasan tersebut hanya dibatasi pada bentuk kesyirikan yang nyata seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala, orang-orang yang memberikan sesajen di pantai selatan ataupun di pantai yang lain, atau orang-orang yang tunduk kepada pohon-pohon besar. Dibatasi seperti itu. Sampai sebagian orang berpendapat berarti syirik itu hanya terjadi di desa-desa pedalaman, iya kan? Karena pohon besar di kota rata-rata sudah ditebang, iya kan? Patung-patung, batu-batu keramat, tidak ada lagi di kota. Di Jakarta sudah tidak ada. Yang ada di mana? Di pelosok-pelosok. Berarti orang menyimpulkan orang tinggal di kota selamat dari syirik. Subhanallah. Keliru. Syirik itu intinya adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Mungkin kalau di desa-desa benda-benda keramat seperti ini, karena orang mengatakan perbuatan syirik itu hanya terjadi pada orang-orang yang lemah, tidak pernah belajar, tidak punya pendidikan. Kita katakan memang kalau syirik yang menyembah patung atau batu, masa batu disembah, pohon disembah, apa kelebihannya pohon? Pohon itu kita yang tanam, kita tebang juga, dengan izin Allah dia akan rubuh. Tapi kesyirikan yang terjadi di kota-kota besar adalah ketika manusia itu bersandar secara berlebihan kepada pendidikan misalnya, kepada kecanggihan teknologi. Dokter spesialis dijadikan sebagai penentu kehidupan sebagian orang. Kalau tidak ada dokter ini dia merasa mati sudah. Itu keadaannya. Obat tertentu dijadikan obat ini sebagai penentu hidupnya, bersandar secara berlebihan. Muncul sifat-sifat ya yang berhubungan, yang merupakan akibat dari kehidupan materialistis yang menjadikan manusia bersandar kepada materi secara berlebihan. Ini justru terjadi di kota-kota. Naikkan seperti ini yang ingin kita hilangkan, dan kita akan mendapatkan bukti bahwa dimanapun kita berada, kalau kita jauh dari ilmu, jauh dari belajar petunjuk Allah, setinggi apapun pengetahuan dunia yang kita miliki, maka itu tidak akan bermanfaat kalau tidak didukung dengan belajar ilmu agama, memahami Islam yang benar, membersihkan kotoran penyakit hati dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isi dan kandungannya. Makanya di kota ataupun di desa tidak belajar, sama celakanya. Sama celakanya. Sama peluangnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena syirik itu intinya adalah ketundukan dan ketergantungan hati kepada selain Allah secara berlebihan. Ini bisa terwujud pada bentuk penyembahan kepada selain Allah dalam segala bentuknya, baik itu kepada pohon, batu-batuan, atau penunggu tempat tertentu, ataupun kepada makhluk, kepada benda tertentu yang dijadikan sebagai sandaran manusia secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam mencari kebaikan atau
menghindarkan diri dari segala keburukan. Makanya orang yang tidak mempelajari tauhid, kemudian tidak mempraktekannya dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya, tidak akan mungkin dia bisa menyempurnakan pemahaman dan pengamalan tauhid dalam dirinya. Sebaik-baik manusia adalah yang memahami ilmu dan yang mempelajari ilmu, memahami dan mengamalkannya. Maka tidak mungkin manusia menjadi baik kalau tidak belajar. Tidak mungkin dia menyempurnakan tauhidnya kalau tidak paham Al-Quran, tidak membaca dan merenungkan isinya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dalam majelis-majelis ilmu. Nah, oleh karena itu ini juga yang menjadi perhatian kita untuk meluruskan kesalahpahaman dalam memahami tauhid yang banyak dipahami manusia selama ini. Kenapa? Kita dapati sebagian orang mengatakan, sudah, yang penting saya tidak datang lagi ke tempat-tempat penyembahan kubur, ke tempat-tempat yang di situ dikeramatkan pohon-pohon tertentu. Sudah, saya selamat dari syirik. Meninggal dunia di atas tauhid, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak perlu belajar lagi. Subhanallah, ini jauh banget dari api. Tidak benar ya seperti ini. Ilmu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia dengan izin Allah. Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ucapan yang terkenal dan sahih sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu yang akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang akan menjaga dia. Siapa yang mengatakan orang yang tidak datang ke tempat-tempat persembahan tersebut lantas dia selamat dari kesyirikan? Padahal banyak hal-hal yang dilalui dalam kehidupannya yang di situ membutuhkan untuk dia meyakinkan dirinya bahwa yang terbaik adalah bersandar kepada Allah dan bukan bersandar kepada makhluk dalam semua keadaan. Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan-cobaan yang menguji iman kita untuk dipalingkan agar bergantung kepada selain Allah. Demikian banyak sebabnya, sampai pun di tontonan dalam televisi atau bacaan yang kita baca, banyak yang menarik manusia untuk bersandar kepada makhluk secara berlebihan. Seperti yang dicontohkan dalam hal-hal tadi seperti berobat atau datang ke dokter ataupun yang lainnya. Makanya hal-hal yang seperti ini ya, itu kita kuatkan dalam diri kita agar kita semua ya berharap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas iman, di atas tauhid dan di atas kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini butuh penjagaan dari Allah, dan Allah menjadikan ilmu yang diturunkannya sebagai sebab untuk menjaga dan selalu meluruskan jalan manusia istiqamah di atas jalan yang benar sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus belajar. Apalagi itu perkara yang paling penting dalam Islam, harus lebih semangat dikaji. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing di atas jalan yang lurus. Ya, perkara tauhid yang tadi sebagian orang memandangnya dengan sepele, saya sudah tidak melakukan hal-hal tersebut, saya tidak perlu belajar lagi. Subhanallah, tanyakan samaan kepada dia. Tauhid itu intinya Islam. Dasar utamanya berarti mempengaruhi semua kehidupan kita. Bukan cuma amalan soleh yang merupakan ibadah murni kepada Allah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa takut kita, ketergantungan kita yang berlebihan, yakinnya kita terhadap rezeki, pembagian rezeki dari Allah, sifat qanaah, ketidakcintaan kepada dunia secara berlebihan. Ini semua adalah buah daripada tauhid. Coba kita buktikan dalam diri kita. Tidak perlu jauh-jauh, sholat saja. Kalau betul bertauhid, mestinya sholatnya khusyuk, tunduk kepada Allah. Sementara kebanyakan sholat kita bagaimana? Semangat kita dalam membaca Al-Quran atau berzikir dibandingkan dengan semangat kita waktu makan dan minum, besar mana? Buah daripada tauhid adalah menjadikan seorang hamba itu cinta kepada Allah, yang dengan itu dia berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat mengerjakan ketaatan. Mana buktinya? Loh, hal-hal seperti ini sudah menunjukkan ada yang cacat dalam iman atau tauhid orang tersebut.
sehingga sangat butuh dia untuk mengkaji dan mengkaji kembali, mempelajari serta mendalaminya. Ini baru masalah ibadah, belum masalah kehidupan sehari-hari. Betapa banyaknya kita yang ketika menghadapi masalah langsung bersangka buruk kepada Allah. Betapa banyak kita yang ketika menghadapi ujian, penyakit, langsung kita berpikir mencari pengobatan tertentu. Kita lupa bahwasanya yang Maha Penyembuh dekat dan kita bisa minta setiap saat. Banyak orang-orang yang masih salah dalam menyadarkan atau memahami sebab, melakukan sebab. Sebab didahulukan. Berdoa kepada Allah yang merupakan sebab yang paling utama justru di nomor 2 atau nomor 3 kan. Kemudian dalam masa menghadapi urusan-urusan dunia yang lainnya, betapa banyak buah dari tauhid belum nampak dalam kehidupan manusia. Sementara kebanyakan orang menganggap belajar tauhid itu sudah cukup bagi saya. Saya sudah baca kitab ini, saya tidak pernah datang ke tempat penyembahan-penyembahan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, cukup baginya katanya. Ini adalah kekeliruan yang nyata. Makanya nanti kita akan baca beberapa pembahasan yang sangat menarik dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini, diantaranya Al-Khawf minasyirik, takut dari perbuatan syirik, yang di situ kita pernah juga jelaskan dinukil ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang merupakan imam tauhid, imamul hunafa, yang mengatakan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dirinya dan keturunannya untuk menyembah berhala, makanya dia berdoa minta kepada Allah. Sementara kebanyakan orang saat ini merasa aman dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan yang buruk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah sangat perlunya kita untuk memahamkan pada diri kita bahwa kita butuh untuk belajar tauhid, karena terlalu banyak bukti yang menunjukkan lemahnya iman dan tauhid kita. Ini sebabnya yang menjadikan kita termotivasi untuk merasa butuh mengkaji masalah ini, dan bahwasanya kebutuhan kita pada masalah ini, pembahasan masalah ini adalah kebutuhan yang paling besar yang menyangkut keselamatan dan kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, ini yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dari pembahasan kitab tauhid yang semoga bisa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membahas dan mengkajinya dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang kita akan bahas nanti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan atau usulan dari antum, maka kita akan terima insyaallah sehubungan dengan pembawaan atau apa yang kita akan kaji dari kitab tauhid ini. Barakallahu fikum, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang sering mengatakan kalau dia salah bicara, dia sering mengatakan jangan salah omong. Apakah itu jangan salah omong? Apakah itu syirik? Biasanya apa maksudnya? Dia takut kena akibat dari ucapannya kan? Iya. Ini tergantung dari keyakinannya. Itu maksudnya jangan salah omong. Dia takut nanti Allah berikan dari salah omongnya menimpa dirinya, atau dia takut ada keyakinan lain yang dia sandarkan itu kepada makhluk misalnya. Kalau itu kepada Allah, kita katakan tentu tidak syirik. Tetapi hal-hal seperti ini tidak ada tuntunannya dalam syariat. Iya kan? Tapi kalau kepada selain Allah bisa membawa kepada perbuatan syirik kecil ataupun bahkan syirik besar. Jadi kan kata adalah jangan salah omong ini tidak ada tuntunannya untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntutkan dalam Islam, kalau kita bicarakan sesuatu, kita berdoa, ya, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal itu, atau waliyadzubillah, kita memohon perlindungan Allah darinya, atau kita berdoa agar dihindarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut. Misalnya itu menyangkut satu permasalahan atau satu ucapan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bermanfaat. Nah, ada juga sebagian orang kalau kita bicarakan yang buru-buru, dia langsung mengatakan, jangan sampai itu jadi doa. Gimana cara jadi doa? Oh, ini ucapannya dalam bentuk pernyataan. Bagaimana jadi doa? Ya, misalnya yang tegur orang, antum jangan berbuat seperti ini. Ustaz, doakan saya. Loh, siapa yang doakan? Kita larang jangan berbuat. Itu jelas-jelas bentuknya. Bukan dalam bentuk doa. Ini terlalu berlebihan namanya. Doa itu ada lafaznya. Misalnya ada kita mengatakan, semoga kamu seperti ini. Semoga kamu seperti ini. Itu baru kita katakan doa. Tapi ini kalau kita ingatkan, jangan berbuat seperti ini. Jangan sampai antum berbuat seperti ini. Oh, ada kesalahan. Saya mau menganggap antum begini. Beda keadaannya. Yang bisa dihukumi sebagai doa. Nah, apa? Selalu ngomong itu biasa begini, Ustaz. Jangan selalu ngomong itu piring itu katanya ada penunggunya. Jangan selalu ngomong apa ini biasa ada penjaganya. Nah, ini bahaya kalau seperti itu, kalau sampai diyakini karena takutnya kepada penjaga tersebut kan? Iya. Iya. Mirip-mirip begitu Ustaz. Kayak biasa orang bilang masih ada itu, apakah termasuk syirik juga kalau lagi ngomong, wah itu nanti begini-begini terus cicamuni cicam. Itu sama seperti itu ya. Nah, Itu tatayur dia bisa jadi syirik kecil kalau dia hanya meyakini itu sebagai sebab, tapi tetap Allah yang menentukan. Tapi kalau dia meyakini itu sebab itu jadi syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Di masyarakat kita memang kejahilan itu sangat banyak, makanya ini harus kita tentang. Ya, hal-hal yang seperti ini kita harus sebutkan, terangkan kepada mereka, karena hal-hal yang seperti ini yang merusak akidah dan keyakinan umat untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, apa? Silakan. Ada juga itu di kampung. Kalau siapa mau dalam ucapan ini, ya saya pikir, yang bilang saya koyak, ya bilang saya ulang. Iya. Kenapa di kampungnya lain-lain? Iya, para kawan itu masalah ini termasuk keyakinan yang keliru. Yani mereka itu ya meyakini hal-hal yang diwariskan dari leluhur ya tanpa ada dalil, karena tidak belajar agama. Lagi pula, siapa yang mengharuskan kita mengharapkan keburukan tersebut terjadi pada diri kita sendiri? Namun itu yang tidak perlu seperti itu. Ya, kita bersumpah dengan nama Allah. Kalau butuhkan kita butuh bersumpah, atau kalau sampai terjadi misalnya mubahalah, ya kan? Mubahalah kan boleh saling melaknat, itu pun dengan cara memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara-cara yang seperti tadi. Cuma dia tidak tahu mereka ini disebutkan kepada siapa. Saya disambar, orang tadi mengatakan dia disambar petir dengan izin siapa? Dengan izin Allah atau dengan petir itu sendiri misalnya. Itu yang perlu dibahas lagi. Cuma ini keyakinan yang tentu tidak bersumber dari pemahaman Islam yang benar, yang perlu dihindari dan dijauhi. Nah, kawan. Tadi kan disebutkan bahwa syirik itu tidak hanya seperti tradisi atau ritual-ritual yang terjadi di masyarakat, juga tergantungan hati kita kepada sesuatu. Tapi sekarang seperti ini, biasa memang bahkan sudah mendarah daging. Kebanyakan bahkan orang yang alim sekalipun, dia biasa misalnya dia berharap pada orang tertentu bahwa dia bahwa apabila saya dekat dengan orang ini maka saya lancar, atau kebalikannya dia takut. Misalnya dia takut, misalnya apabila saya tidak memenuhi keinginan dari seseorang, maka dia takut rezekinya akan tertahan. Atau misalnya dia lebih bergantung pada sebab. Dan ini sering terjadi, artinya sesama kita sering terjadi. Misalnya apabila anak kita sakit, kita memang lebih harapan kita kepada obat itu memang lebih tinggi daripada Allah. Jadi ini sesuatu yang ini terjadi. Artinya meskipun kita sudah paham kitab-kitab ulama, tapi ternyata perasaan prakteknya itu masih terjadi. Bahkan itu juga kita sering lihat dalam pada diri kita juga Sering terjadi. Ya, kepada makhluk, utamanya ketergantungan kita kepada seseorang tertentu. Baik kita berharap, kita takut kepada masih menjadi nasib. Artinya apakah kemudian keadaan seperti ini menyebabkan kita mungkin tidak langsung musyrik, tetapi kan sangat berbahaya bila kita membiarkan. Sekarang mesti jalan solusi, artinya supaya perasaan-perasaan seperti ini tidak mendominasi
Iya, barakallahu fikum. Iya, itulah yang sebenarnya permasalahan inti kita semua dalam ilmu adalah ilmu itu bukan cuma yang dihafal dan diucapkan, tapi ilmu itu adalah yang masuk ke dalam hati. Ilmu atau keyakinan manusia berbeda-beda. Karena tidak semua ilmu yang dipelajari masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk ke dalam hati, ya tidak akan menggerakkan hati untuk menyikapi ilmu yang dengan benar. Seperti masalah-masalah yang tadi, kita banyak yang sudah hafal dalilnya, sudah tahu teorinya, tapi ketika praktek, kenapa beda dengan teori yang telah kita ketahui? Itu menunjukkan bahwa ilmu kita belum jadi ilmu yang bermanfaat karena belum masuk ke dalam hati. Apa sebabnya? Karena kembali pada permasalahan inti, kita belajar selama ini belum melibatkan hati. Kita sudah habis belajar kitab tauhid. Harusnya ini ilmu yang sedang panas-panasnya ingin masuk ke hati. Bagaimana cara kita masukkan ke hati? Kita buka Al-Quran, kita baca tentang tauhid, kita renungkan makna yang telah kita kaji dalam kajian, kita masukkan ke dalam hati kita. Itu akan bermanfaat. Kalau ilmu itu sumbernya ya benar-benar bisa masuk ke dalam hati, mempengaruhi hati, anggota badan akan dipengaruhi dengan sendiri. Ketergantungan yang berlebihan pada makhluk akan padam dengan sendirinya. Tidak ada satupun di dunia ini, di kolong langit ini, obat yang paling bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit hati, dan penyakit hati yang paling besar adalah syirik, ketergantungan kepada selain Allah. Tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada pengobatan dan penyembuhan Al-Quran. Tapi siapa yang melakukan penyembuhan tersebut? Itu masalahnya. Makanya dengan kita belajar tauhid, waktu kita membaca Al-Quran, kita melewati ayat-ayat tentang tawakal, kita ingat kenapa kita bertawakal kepada Allah? Karena semua kekuasaan di tangannya. Semua kekuasaan memberikan kebaikan kepada kita adalah miliknya. Kemampuan mencegah dari keburukan ada di tangannya. Ngapain kita harus bergantung kepada makhluk yang dia juga akan mati dengan segera? Sehingga akibat dari ketergantungan kita kepada makhluk yang berlebihan, kita pun tidak lagi sampai pada tingkatan kita pun tidak lagi memeriksa. Yang penting ini anjuran dari dokter, tidak perlu lagi kita periksa. Dia sudah ahlinya. Dia ahlinya. Tapi dia bisa salah. Bahkan banyak orang yang menceritakan kepada kita, sebagian dokter itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka perbuatan yang bertentangan dengan apa yang mereka rekomendasikan kepada pasiennya. Sebagian mereka dikasih obat tidak mau, padahal pasiennya disuruh makan obat tersebut. Alasannya apa? Obat ini lama-kelamaan akan pengaruhnya seperti ini. Dia terangkan seperti itu, padahal orang dikasih obat yang dia tidak mau untuk dirinya sendiri, karena dia lebih tahu. Tapi karena kebodohan kita bergantung kepada makhluk secara berlebihan, kita telan bulan-bulan, kita percaya, kita bayar mahal-mahal, padahal dia sendiri tidak mau pakai obat tersebut. Misalnya seperti itu. Ala kulli hal, ya, kalau kita benarkan tauhid, kita benarkan pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ketergantungan kepada makhluk yang berlebihan akan bisa kita atasi dengan izin Allah. Kita akan bisa hilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup kita benar-benar selalu dalam keadaan aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya, mereka lah orang-orang yang selalu aman dan damai dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia selalu ingat ada yang maha kuasa. Dia bisa memohon kepada yang maha kuasa untuk menyelesaikan segala urusannya. Maka dia akan selalu tenang dan damai dalam semua keadaan yang berlaku pada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri ya ini kajian kita di malam hari ini. Apakah sebuah keyakinan yang selama ini kita yakini bahwasanya listrik itu bisa membunuh seseorang? Termasuk syirik, Ustaz? Listrik bisa membunuh seseorang. Sebab, jadi begini, kalau kita meyakini sesuatu itu sebab dan terbukti, itu boleh. Kita katakan dia sebagai sebab. Tapi siapa yang menciptakan sebab? Siapa yang menentukan akibat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang berdasarkan percobaan dan kenyataan terbukti berkali-kali bisa menjadi sebab, ya kita boleh katakan. Misalnya orang disambar petir itu bisa mati, ya betul. Tapi tidak semua orang yang sambar petir mati. Ada juga yang selamat karena yang menentukan sebab dan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti listrik, misalnya ada yang mengatakan orang yang kena listrik bisa mati. Tidak semua.
kalau listriknya cuma berapa? 1 watt misalnya, hanya geli-geli, tidak ada pengaruhnya, iya kan? Tapi kalau listriknya tegangannya tinggi, wah, besar, orang bisa mati. Tapi ada juga yang tidak mati. Karena yang menentukan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyatakan sesuatu pernyataan, misalnya orang yang ditembak bisa mati, betul. Tapi tidak semua bisa mati kan? Makanya kita harusnya ucapan yang benar kita katakan, ya, orang yang ditembak atau orang kena listrik itu bisa mati jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Karena terbukti banyak yang ternyata tidak mati. Jadi kita setelah belajar kitab tauhid pun kita akan terlatih mengucapkan ucapan yang benar. Dalam masalah takdir qadar Allah masya'a fa'al, kalau Allah menghendaki, ya masya Allah summa sya'a fulan, ya kan? Apa yang Allah kehendaki kemudian dikehendaki oleh si fulan. Jadi kita latih diri kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang benar agar lebih dekat dengan pemahaman dan pengamalan tauhid yang benar. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.